bagus di sini, tempatnya bersih. Jadi kita nyoba ini tempatnya bagus. Ibu dari mana kalau boleh tahu? Ibu dari mana? Dari Jakarta. Jakarta, Dharma Wanita ya? Ya. Ibu punten dengan siapa? Saya Ya? dengan Ibu Giatno. Ibu Giatno. Giatno. Ya. Ini di Perbu ya Bu ya? Ya. Nama rebunya apa sih Bu? Camar, burung camar. Burung camar. Yayanya apa nih Bu supaya semangat nih kawan-kawannya? Camar, burung camar, terbang melayang. Lihat belum? Ibu makasih banyak ya. Garam. Pemirsa, ini adalah Talaga Cikeas. Kenapa Talaga dan bukannya Telaga? Mungkin karena yang punya adalah orang asli Sunda. Telaga adalah kata lain dari danau dalam bahasa Sunda. Dirinya tahun 99 dengan 3.000 meter saja. 3.000 meter. Terus berkembang ke dalam. Jadi masyarakat pemilik lahan di dalam pinggir jalan kan 3.000 meter terus merayap ke dalam. Sekarang ada kurang lebih 6 hektar. Permulaan hanya satu villa saja. Terus ya semula ada ini kebun singkong seluruhnya. Terus tahap demi tahap dirubah meskipun tidak sempurna. Sebagai contoh misalnya apa ada Talaga atau danau. Dulu itu kebun singkong. Kita kerjakan 1 tahun. Ketika krisis ekonomi, tidak pakai alat berat, kurang lebih 50 orang per hari bekerja, menggali dan bikin danau. Akhirnya setahun jadi. Maksud kami, sekeliling wilayah ini harus menjadi wilayah hijau, penampung air hujan, walaupun kemarau masih tetap ada air, dan mencegah air langsung membludak ke hilir sehingga tertampung dari danau itu dan menjadi wilayah ini menjadi peresapan pantai. Karena itu kalau ibu lihat ke atas ke sana, meskipun tidak teratur, tapi tetap ada pohon, ada padang rumput dan sebagainya. Ternyata banyak diminati oleh masyarakat perkotaan. Maksudnya mereka bukan hanya untuk menginap, tapi juga untuk bersilaturahim di sini, kumpul-kumpul. Kemudian ada outbound, ada main perang-perangan, apa namanya tuh paintball. Dan ini akhirnya menjadi sarana pendidikan lingkungan, menggalang kebersamaan di antara
mereka yang anggota sebuah kantor atau komunitas. Dan kebanyakan yang datang ke sini dari kota-kota besar, dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok. Hanya untuk merasakan bagaimana nikmatnya di alam terbuka hijau. Nah Pak, untuk satu villa itu bertarif berapa Pak? Itu macam-macam bergantung besarnya. Ada villa yang paling besar di sana, saya tidak tahu persis berapa karena kita hanya mengendalikan lingkungan aja gitu ya, sebagai apa namanya, pengawas atau komisaris. Untuk keseluruhan Talaga Cikeas ini ada berapa villa sih Pak? 1, 2, 3, 4, 5 villa ya? 5, tapi ada yang kecil 2, yang termasuk ini 3, yang besar 2. Yang besar 2 itu untuk living dan untuk meeting. Ada yang untuk meeting di Villa Puspa. Pak, harapannya Pak untuk orang-orang yang mau datang ke sini seperti apa sih Pak? Ya, kita inginkan mereka suka dengan lingkungan hijau, asri, lestari gitu ya. Kemudian pemandangannya sejuk. Ya, kita ingin menjadikan wilayah ini wilayah yang disukai masyarakat perkotaan. Karena di sekeliling ini pemukiman. Jadi kita bagaimana mempertahankan ini menjadi oase hijau di tengah pemukiman penduduk yang ada. Sabar dulu, ternyata banyak kebun singkong. Kita sapa dulu yuk para petaninya. Bapak punten dengan siapa Pak? Haji Jaja Ahmad Rojai, Pak Haji Jaja sebagai petani di Desa Cikeas ya Pak ya. Bapak, saya mau tahu nih ada berapa hektar dan dengan ditanami pohon ubi ini Pak? Saya kurang tahu pasti, tapi ya kalau bangsa 30 hektar mah yang ditanami singkong ini lebih barangkali. Lebih ya? Soalnya memang sekarang yang banyak orang menanam itu singkong. Karena walaupun ada kurang hujan juga bisa ditanam gitu. Bapak dengan luas yang besar ini, para petani pemasakannya itu kemana aja Pak? Biasanya kalau dari sini mah kalau singkong yang pahit ini ke penggilingan untuk dibikin aci, kita apa namanya, sagu. Sagu. Ya. Dalam sehari atau per minggu Pak pengiriman ke penggilingan itu? Itu bagaimana kebutuhan penggilingannya aja. Satu hari kadang-kadang bisa sampai 100 pikul. 100 pikul itu berarti 700 kilogram. 700 kilogram per hari. Per hari. Itu dipasarin kemana aja Pak setelah ada penggilingan? Dari penggilingan ya pasarnya hanya ke Ciluar. Justru pemasaran sagu ini yang kebanyakan dikuasai oleh Cina itu kurang, orang bangsa Indonesianya ini yang kurang. Untuk dari penggilingan itu minimal dapat berapa per hari Pak untuk penghasilan penggilingan? Iya. Kalau penghasilan penggilingan biasanya kalau yang 1 kintal sagu itu 6 pikul singkong. Jadi kalau 700 itu kurang lebih satu ton lebih. Satu penggilingan. Satu penggilingan. Iya. Itu penghasilannya berapa sih Pak? Kalau penghasilannya ya bisa ada 200-300 ribu per kintal. 300.000 per kintal. Itu apakah per orang atau per grup? Per grup. Soalnya kalau penggilingan kan punya pegawai juga. Gitu ya. Jadi ya mungkin kalau 200.000 itu sisa daripada upah kerja,
dalam per 5 pikul untuk 6 pikul 1 kuintal sagu gitu. Kamu ngambil si Bapak, apa sih yang ingin disampaikan? Sebetulnya kalau sekarang di Desa Cikeas ini kena air yang sudah tidak masuk lagi ke sawah-sawah, harapannya pengen kalau ada mah ini supaya membetulkan tanggul-tanggul yang sudah rusak gitu ya. Kalau tanggulnya kan, kalau tanggul yang sudah rusak dibetulkan kan bisa air masuk lagi ke sawah-sawah gitu. Walaupun ya sekarang memang diantaranya banyak petani-petani yang berpindah ke menanam paya karena walaupun tidak cukup air tapi bisa hidup. Suasana yang asri dan masyarakat yang ramah membuat kita akan kangen untuk berkunjung ke salah satu desa yang ada di Kabupaten Bogor ini, yakni Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Come on! Cruising when the sun goes down across the sea, searching for something inside of me. I will find all the lost pieces, heart will feel deep and real. I was blind but now I see. Hey, yeah,